Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Seconda Husnapis, CSA NIM 122190062, dan teman saya Situru Ricawati Tanang, NIM 122190064, akan mempresentasikan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia Persero di Free 1 di Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pendahuluan berisi sejarah dan gambaran umum perusahaan, tujuan, visi dan misi, dan deskripsi geografis perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yaitu berisi tentang definisi rekrutmen, definisi seleksi, definisi penempatan tenaga kerja, kemudian rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, seleksi tenaga kerja di perusahaan, dan penempatan tenaga kerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan, yaitu berisi tentang struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian sistem rekrutmen, sistem seleksi, dan sistem penempatan tenaga kerja di PT Kereta Api Indonesia Persero di Free 1 Sumatera Utara. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Ada gambaran umum perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian diperbagi kembali pada tanggal 13 September 1999. Adapun sejarah perkereta apian di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1949, yaitu pengambil alihan aset-aset. Kemudian pada 1950 dilakukan penggabungan DKA RI dan SS atau VS menjadi DKA. Kemudian pada 1971 dilakukan pengubahan struktur PNKA menjadi PJKA. Kemudian pada 1991 PJKA berubah bentuk menjadi Perumka. Kemudian pada 1998 Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Persero. Kemudian pada tahun 2011 berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Yang pertama, yaitu melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi. Yang kedua, yaitu mendukung penyediaan barang dan jasa di bidang perkeretaapian yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar domestik maupun mancanegara. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan usaha penunjang di bidang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kemudian ada visi dan misi. Yang pertama, visi dari perusahaan yaitu menjadi penyedia jasa perkeretaapian yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Kemudian ada misi yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan modal organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Kemudian ada deskripsi geografis perusahaan. PT Kereta Api Indonesia di Free 1 ini mempunyai lokasi yang beralamatkan di Jalan Profesor H.M. Yamin SH nomor 13, Gang Buntu, Kecamatan Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara. Letak kantor ini berada di jalan utama atau di jalan raya yang lebar sehingga memudahkan untuk dicari jika akan mengunjungi kantor tersebut. Dengan begitu, kantor PT Kereta Api Indonesia di Free 1 ini pun juga mudah untuk dilewati atau dikunjungi kendaraan-kendaraan yang cukup besar karena letaknya berada di jalan utama. Sehingga dapat dikatakan bahwa lokasi kantor adalah lokasi yang strategis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tinjauan pustaka. Oke, yang pertama ada definisi-definisi rekrutmen. Untuk definisi dari rekrutmen itu sudah banyak, ya. Sudah banyak sekali tenaga ahli atau tokoh-tokoh yang mengemukakan mengenai arti dari rekrutmen. Dan di antara dari tokoh-tokoh itu, di sini kami akan menggunakan 3. Yang pertama ada dari Hani Handoko, kemudian Hasibuan, Faisal Rifai. Nah, di sini dari 3 pengertian ini dapat disimpulkan bahwa rekrutmen sendiri merupakan cara atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon karyawan baru dalam suatu perusahaan yang mempunyai kesesuaian dalam jabatan sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada definisi-definisi seleksi. Nah, kalau misalkan seleksi sendiri banyak juga dikemukakan oleh para ahli, tapi di sini kami menggunakan 2 definisi. Jadi yang pertama ada dari Faisal Rifai dan juga Daweder Junior dan juga Kate. Nah, untuk yang pertama, Faisal Rifai mengatakan bahwa kegiatan seleksi itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses rekrutmen dilaksanakan. Sedangkan kalau menurut Daweder Junior, seleksi merupakan serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk memilih calon pegawai. Sehingga dari 2 pengertian ini bisa dikatakan bahwa seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang strategis atau proses-proses yang bermetode, di mana ini dirancang sedemikian rupa untuk memilih calon karyawan yang tepat dan dapat mengisi posisi atau jabatan yang
ada di perusahaan dengan cara-cara tertentu ya. Cara-caranya ya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian ada penempatan tenaga kerja. Nah, kami di sini menggunakan 2 referensi, yang pertama Mattis dan Jackson dan juga Melayu Hasibuan. Kalau menurut Mattis dan Jackson, penempatan tenaga kerja itu merupakan kegiatan menempatkan seseorang pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya atau keterampilannya. Sedangkan kalau misalkan menurut Melayu Hasibuan, proses penempatan tenaga kerja itu merupakan tindak lanjut dari proses seleksi. Jadi dapat dikatakan bahwa penempatan tenaga kerja merupakan kegiatan menempatkan seseorang atau menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, kemudian juga pengetahuannya dalam suatu perusahaan, yang disertai juga dengan pendelegasian wewenang kerja. Nah, itu untuk pengertiannya. Kemudian, kita masuk ke dalam rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Secara umum, rekrutmen tenaga kerja di perusahaan itu terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode internal, kemudian secara eksternal. Nah, kalau untuk yang metode internal sendiri itu merupakan metode yang dilakukan yang masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Jadi masih sekitaran perusahaan itu, atau misalkan juga bisa anak cabangnya. Nah, biasanya metode rekrutmen internal ini dilakukan dengan cara promosi, kemudian transfer, kemudian juga rotasi pekerjaan, dan juga mutasi. Nah, itu untuk yang internal. Sedangkan kalau rekrutmen eksternal, itu merupakan metode yang dilakukan ketika sumber-sumber internal itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan sejumlah calon karyawan atau calon tenaga kerja yang cukup untuk mengisi lowongan dalam satu pekerjaan yang ada gitu. Jadi mau nggak mau perusahaan menggunakan sumber tenaga kerja dari luar. Jadi biasanya ini dilakukan dengan cara melakukan perekrutan di sekolah, akademi, universitas, bisa juga melalui serikat-serikat tenaga kerja, atau bisa juga melalui internet. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada seleksi tenaga kerja di perusahaan. Seleksi tenaga kerja perlu dilakukan agar perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun kriteria seleksi pada umumnya yaitu pertama adalah keahliannya, kemudian pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, kemudian keadaan fisik, bakat, karakter, tampang, dan temperamen. Selanjutnya, adapun prosedur seleksi yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada penerimaan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tes-tes penerimaan, setelah itu dilakukan wawancara seleksi. Setelah wawancara seleksi, kemudian dilakukan pemeriksaan referensi, kemudian dilakukan evaluasi medis, selanjutnya dilakukan wawancara atasan langsung, dan yang terakhir adalah keputusan penerimaan. Jadi kita masuk ke penempatan tenaga kerja dalam satu perusahaan. Nah, jadi penempatan tenaga kerja dalam perusahaan ini nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi harus berdasarkan analisis atau hasil analisis dari pekerjaan. Jadi nggak sembarangan, pokoknya dianalisis pekerjaannya, oh yang butuh tuh orang seperti ini, dan lain-lain sebagainya, kualifikasinya. Dan juga proses penempatan tenaga kerja ini harus ada prinsipnya. Nah, kemudian analisis, kemudian prinsip-prinsip itu dilakukan oleh tim-tim di manajemen personalia. Jadi khusus bagian manajemen sumber daya manusia. Dan dalam melakukan penempatan tenaga kerja itu nggak dilakukan asal meletakkan saja, tapi ada faktor-faktor juga yang harus dipertimbangkan atau yang bisa dikatakan mempengaruhi lah dalam hal penempatan tenaga kerja ini. Kemudian, nah ini tadi yang dikatakan sebagai prinsip. Jadi tadi kan ada dibilang bahwa penempatan tenaga kerja itu harus menggunakan prinsip. Nah, prinsip yang dimaksud adalah prinsip ini, the right man on the right place. Jadi menempatkan seseorang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Kenapa demikian ya? Tentu karena apabila penempatan kerja itu dilakukan secara tepat, maka ini akan menimbulkan motivasi kerja yang tinggi kepada karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dengan demikian maka akan tercipta juga kinerja karyawan yang maksimal dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal juga bagi satu perusahaan. Nah, kemudian ini untuk faktor-faktor penempatan tenaga kerja. Jadi ada yang dari perusahaan itu sendiri dan juga dari calon tenaga kerjanya. Nah, kemudian ada organisasi dan manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi di PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 1 ini memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Struktur organisasi PT Kereta Api Divre 1 ini menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana pegawai bekerja sesuai bidangnya masing-masing.
Di dalam PT Kereta Api Indonesia ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama dengan 8 manajer direktur diantaranya yaitu Direktur Komersial, Direktur Operasi, Direktur Infrastruktur, Direktur Pengelolaan Sarana, Direktur Keselamatan dan Keamanan, Direktur SDM dan Umum, kemudian Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha, dan yang terakhir yaitu Direktur Keuangan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia di PT KAI Persero. Nah, jadi kita dari pengertiannya dulu. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah satu proses di mana proses menata manusia yang ada dalam perusahaan supaya bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam artian apa nih tujuannya ya? Tentu tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi pencapaian seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan dan juga keinginan-keinginan apalah target-target perusahaan kayak gitu. Kemudian kalau di PT KAI sendiri, ini manajemen sumber daya manusianya itu mengacu pada fungsi manajemen yang dikatakan atau dikemukakan oleh George R. Terry. Jadi ada 4. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian kalau dari perencanaan sendiri, perencanaan ini udah banyak sekali yang dilakukan oleh PT KAI. Salah satunya adalah perencanaan untuk melakukan perekrutan, kayak gitu. Kemudian ada perencanaan mutasi, kemudian perencanaan pemindahan tenaga kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kegiatan perencanaan. Kemudian pengorganisasian jelas. Di PT KAI struktur organisasinya udah jelas, jabatannya udah jelas, dan wewenangnya itu juga udah jelas, udah terstruktur. Nah, itu untuk pengorganisasiannya. Kemudian penggerakan ya, di sini penggerakan tentunya dipegang oleh para petingginya atau top manajemennya. Jadi di sini biasanya di PT KAI dari direktur dan petinggi-petinggi lain itu akan melakukan memberikan motivasi, kemudian membina, kemudian juga bisa melakukan apa ya, pemberian reward gitu ya sebagai motivasi kerjanya karyawan. Jadi dikasihkan reward kalau misalkan bisa mencapai target. Nah, ini akan muncul nih dari karyawannya untuk bekerja semaksimal mungkin. Kemudian kalau pengawasan ya pengawasan akan dilakukan oleh direktur ya, bisa juga dilakukan oleh direktur apakah karyawan melakukan pekerjaannya sesuai, apakah ada melanggar sesuatu, apakah tidak, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sistem rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi 1 Sumatera Utara yang dapat dilihat pada gambar. Pada sistem rekrutmen ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Pada rekrutmen internal ini digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mengambil karyawan dari dalam perusahaan melalui promosi dan mutasi. Sebaliknya yaitu rekrutmen eksternal itu digunakan apabila terdapat kekosongan jabatan, tetapi jabatan tersebut tidak dapat diisi oleh karyawan yang ada. Maka PT Kereta Api Divisi 1 Sumatera Utara ini harus merekrut karyawan dari luar perusahaan. Kemudian masing-masing rekrutmen internal dan eksternal ini dilakukan dengan masing-masing metode yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada sistem seleksi di PT KAI. Nah, sistem seleksinya tuh ada 5 tahap ya di sini. Yang pertama ada tes administrasi, yang mana ini tentunya berkaitan dengan berkas-berkas, kelengkapan file-file yang diperlukan, apakah sudah memenuhi syarat apa belum. Apabila telah dinyatakan memenuhi syarat dan juga lengkap, maka calon karyawan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tes kesehatan awal. Kemudian apabila nanti di tes kesehatan awal karyawan itu dinyatakan lulus, bisa langsung lanjut lagi tuh ke tes wawancara. Kemudian nanti setelah tes wawancara akan dilanjutkan lagi oleh tes psikologi, kemudian terakhir ada tes kesehatan akhir. Nah, selanjutnya ada sistem penempatan tenaga kerja di PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi 1 Sumatera Utara. Pada PT Kereta Api Indonesia Persero, setelah para pelamar tenaga kerja melewati proses rekrutmen dan seleksi, maka para pelamar tersebut yang lolos nantinya akan melalui proses penempatan tenaga kerja. Sistem penempatan tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia Persero, yaitu pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Persero. Penempatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Di samping itu, pemilihan lokasi seleksi itu tidak menentukan penempatan calon tenaga kerja. Oke, kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya dari tadi yang kita bahas, yang pertama ya tentu untuk mencapai satu tujuan itu perusahaan perlu melakukan pemilihan perekrutan karyawan, di mana ini juga harus ketat dan juga harus sangat-sangat selektif gitu pada karyawannya, karena karyawan yang berkualitas tentu akan mempengaruhi juga kualitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk di PT KAI sendiri proses perekrutan itu dilakukan menggunakan 2 metode. Yang pertama tadi ada metode internal yang masih dalam lingkup perusahaan, kemudian ada metode eksternal atau melalui tenaga kerja atau sumber-sumber dari luar ya. Nah, kemudian
Untuk prosedur seleksinya bagaimana? Untuk prosedur seleksinya itu dengan 5 tahap ya, tadi ada yang tahap seleksi administrasi, kemudian tes kesehatan awal, kemudian juga ada tes psikologi, wawancara, dan terakhir itu ada tes kesehatan akhir, kemudian juga nanti setelah dinyatakan lolos, karyawan yang telah mengikuti seleksi masih harus melakukan evaluasi selama 6 bulan dalam masa kontraknya. Kemudian nanti bagaimana dengan sistem penempatan tenaga kerjanya? Kalau untuk di PT KAI sendiri ini masih disesuaikan. Selanjutnya ada saran yang pertama yaitu mempertahankan sistem rekrutmen tenaga kerja yang diterapkan perusahaan karena sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta sudah dilaksanakan dengan efektif. Kemudian saran yang kedua yaitu mempertahankan sistem seleksi tenaga kerja yang diterapkan karena sudah sesuai dan dilaksanakan dengan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan pengembangan sistem penempatan tenaga kerja yang diterapkan perusahaan karena sistem penempatan pekerja tersebut masih belum jelas dan informasi mengenai penempatan tenaga kerja tidak dijelaskan secara detail kepada para pelamar sehingga para pelamar harus sedia ditempatkan di mana saja. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.